Selamat datang di kelas ekstensi pada channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Homena. Pada kelas ekstensi yang lalu, kita telah membahas mengenai definisi serta ruang lingkup pembelajaran fonologi yang terbagi atas fonetik dan fonemik. Dan saat ini, kita akan membahas mengenai fonetik, khususnya jenis-jenis fonetik dan alat ucap manusia. Jadi, jangan kemana-mana dan jangan pindah channel Anda sebelum kita belajar di kelas ekstensi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fonetik adalah bidang ilmu yang mempelajari bunyi tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, menurut urutannya, proses terjadinya bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan yang terakhir fonetik auditoris. Ya, kita mulai dengan fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris juga dikenal dengan sebutan fonetik organis atau fonetik fisiologis. Jenis fonetik ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai mekanisme atau cara kerja alat-alat bicara atau alat ucap atau artikulator manusia yang bekerja dalam memproduksi atau menghasilkan bunyi bahasa. Serta bagaimana bunyi tersebut dapat diklasifikasikan, ya. Kemudian yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai bagian peristiwa fisis atau fenomena alam, ya. Bunyi-bunyi tersebut diselidiki atau dipelajari berdasarkan frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Ya. Terakhir ada fonetik auditoris. Jenis fonetik ini merupakan bidang ilmu yang mengkaji mengenai mekanisme atau cara kerja telinga kita dalam penerimaan bunyi. Ya, bukan hanya bunyi bahasa, tetapi juga bunyi-bunyi yang lain. Ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dari ketiga jenis fonetik ini, fonetik artikulatoris atau fonetik organis merupakan jenis fonetik yang paling bersentuhan dengan linguistik. Kenapa? Jelas. Karena fonetik artikulatoris berkenaan dengan persoalan bagaimana bunyi bahasa dihasilkan melalui alat ucap manusia. Fonetik akustik lebih condong ke masalah bidang ilmu fisika, ya. Sementara fonetik auditoris berkenaan dengan bidang ilmu kedokteran, khususnya neurologi. Ya, oleh karena itu, kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai fonetik akustik dan fonetik auditoris. Kita cukup tahu saja, ya. Namun satu hal yang pasti, pada kasus-kasus tertentu, bidang ilmu linguistik dapat berkolaborasi dengan kedua jenis fonetik tersebut, yakni fonetik akustik dan fonetik auditoris. Nah, sekarang kita akan fokus pada masalah fonetik artikulatoris, ya. Pada jenis fonetik ini, hal mendasar yang perlu dibicarakan adalah alat ucap manusia. Ya, kita bisa lihat pada gambar yang tayang di layar Anda bahwa terdapat 25 organ atau bagian alat ucap manusia, ya. Mulai dari paru-paru atau lung, kemudian batang tenggorok trakea, pangkal tenggorok larynx, kemudian pita suara, vocal cord, cricoid, kemudian thyroid, kemudian arytenoid, kemudian dinding rongga kerongkongan atau wall of pharynx, kemudian ada epiglottis, kemudian akar lidah, root of the tongue, kemudian pangkal lidah, back of the tongue atau dorsum, kemudian tengah lidah, middle of the tongue atau medium, daun lidah, blade of the tongue, laminum, kemudian ujung lidah, tip of the tongue, apex, ya. Ada anak tekak, uvula, langit-langit lunak atau soft palate, filum, kemudian langit-langit keras, hard palate, palatum, kemudian gusi atau lengkung kaki gigi, kita sebut alveolum, kemudian gigi atas, upper teeth, dentum, gigi bawah, lower teeth, dentum, kemudian bibir atas, upper lip, dan bibir bawah, lower lip, ya. Kemudian mulut, mouth, kemudian rongga mulut, oral cavity, kemudian rongga hidung, nasal cavity. Ya, melihat atau mendengarkan organ-organ tersebut, ya, sebetulnya kita dapat menyimpulkan bahwa organ-organ tersebut memiliki fungsi utama yang lain, ya. Semisal paru-paru berfungsi untuk pernafasan,
Kemudian gigi berfungsi untuk mengunyah, lidah untuk mengecap, dan lain-lain. Ya. Namun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika manusia sedang berucap atau berbicara, mereka pasti akan menggunakan organ-organ tersebut. Ya. Memang tidak semua organ berperan secara aktif. Ada juga artikulator pasif, ya. Tetapi tanpa artikulator pasif, bunyi tidak dapat diproduksi secara akurat, ya. Misalnya bunyi laminopanatal ne, ya. Bunyi ini melibatkan daun lidah sebagai artikulator aktif dan langit-langit keras sebagai artikulator pasif. Artinya, daun lidah menyentuh langit-langit keras untuk menghambat udara yang keluar melalui rongga mulut, sehingga terciptalah bunyi Dapat Anda bayangkan jika daun lidah tidak menyentuh langit-langit keras, melainkan langit-langit lunak. Kira-kira seperti apa bunyinya? Ya, tidak bisa. Ya, contoh lain, bunyi bilabial p. Ya, misalnya, bunyi ini terjadi karena udara yang keluar melalui rongga mulut ditahan oleh bibir bawah dan bibir atas, kemudian diletupkan atau dilepaskan secara tiba-tiba, ya. Nah, artikulator yang bergerak di situ adalah bibir bawah, sedangkan bibir atas pergerakannya tidak terlalu signifikan. Tetapi coba Anda bayangkan jika bentuk bibir atas Anda tidak sempurna, ya. Atau mungkin saudara-saudara kita yang terlahir dengan bibir sumbing. Maaf ya, tapi pasti mereka tidak akan bisa membunyikan secara akurat bunyi-bunyi bilabial semisal p, b, me, dan w. Ya. Kemudian lebih lanjut, bunyi-bunyi yang dihasilkan tersebut dinamakan berdasarkan titik lokasi artikulasi dan organ yang bergerak. Ya. Bunyi bahasa dinamakan sesuai dengan bunyi alat ucapnya. Ya. Misalnya bunyi yang diproduksi di pangkal tenggorok, larynx ya, disebut bunyi laringal. Bunyi yang terjadi pada gusi, alveolum, disebut bunyi alveolar. Kemudian bunyi yang ada pada langit-langit lunak, filum, disebut bunyi velar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, bunyi-bunyi tersebut akan digabungkan berdasarkan posisi lidah yang bergerak. Ya, ada 4 posisi lidah. Pertama, ada pangkal lidah yang disebut dorsal. Kemudian ada tengah lidah yang disebut medial. Kemudian yang ketiga ada daun lidah yang disebut laminal. Dan yang terakhir ada ujung lidah yang disebut apikal. Nah, taruhlah bunyi yang dihasilkan adalah gabungan antara bunyi dorsal dan bunyi velar. Maka nama bunyi tersebut akan menjadi bunyi dorsovelar, ya. Atau mungkin bunyi yang terjadi antara apikal dan dental. Begitu digabungkan, nama bunyinya akan menjadi apikodental. Ya. Jadi bunyi al pada dorsal, medial, laminal, dan apikal akan berubah menjadi bunyi o ketika digabungkan dengan nama alat ucap yang dihasilkan. Ya. Nah, untuk memperkaya atau membuat pemahaman Anda lebih komprehensif mengenai istilah-istilah yang digunakan mengenai bunyi-bunyi bahasa berdasarkan alat ucap manusia, Anda dapat menambah referensi Anda dengan membaca buku Abdul Chair yang berjudul Fonologi atau Linguistik Umum, atau buku Verhaar yang berjudul Asas-asas Linguistik Umum. Ya. Nah, kira-kira seperti itu lingkup pengetahuan yang perlu Anda ketahui mengenai jenis-jenis fonetik, khususnya fonetik artikulatoris atau alat ucap manusia. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi bunyi berdasarkan ada tidaknya hambatan udara dan seperti apa proses fonasinya. Baik, sampai di sini dulu kelas ekstensi kali ini. Lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat, dan apabila Anda menemukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Stefani Humena di sini, sampai jumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.